Akhirnya Iran sekarang itu balas dendam mengenai serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir milik Iran kemarin. Tapi menariknya, yang diserang Iran sekarang itu bukan langsung negara Amerika Serikat sendiri, bukan daratan Amerika Serikat sendiri, tapi yang diserang Iran itu adalah pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar. Makanya di video kali ini saya akan bahas apa tujuan Iran ini kok cuman menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar ini. Kemudian tak kalah penting, setelah serangan kemarin, Amerika Serikat dan Iran sekarang sepakat akan melakukan gencatan senjata secara total. Dengan adanya ini, dunia itu heboh dong, pasar jadi lega. Tapi tunggu dulu, kalau ini benar-benar damai, kenapa justru makin banyak pasukan dikerahkan sekarang? Kenapa banyak kapal perang sekarang? Dan kalau kita lihat, makin banyak senjata masuk ke Timur Tengah sekarang. Bahkan tadi, pada saat video ini dibuat, Israel itu menyerang pangkalan militer Iran. Makanya para publik itu bertanya-tanya dan pesimis sekarang. Jangan-jangan damai ini cuma jeda buat perang yang lebih besar nantinya. Banyak orang yang mungkin bertanya-tanya, kenapa Iran ketika membalas serangan Amerika Serikat ini justru memilih menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar ini? Kok bukan langsung nyerang ke wilayah daratan Amerika Serikat seperti kayak Washington atau bahkan di New York? Jawabannya, ini terletak pada strategi geopolitik yang sangat hati-hati dan penuh kalkulasi sekarang. Yang mana kalau kita lihat, Iran sebenarnya tahu betul bahwa menyerang langsung ke daratan Amerika Serikat itu akan memicu reaksi militer besar-besaran dan beresiko menyeret kawasan, bahkan dunia ke dalam konflik yang skala besar. Makanya ini bukan pilihan rasional menurut Iran. Sebaliknya ya, dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar ini, Iran itu seperti kayak mengirim pesan yang sangat kuat tanpa melintasi batas eskalasi yang bisa berujung para perang global nantinya. Apalagi kalau kita lihat, pangkalan Al-Udeid di Qatar ini merupakan salah satu pos strategis Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, dari sanalah operasi-operasi militer Amerika Serikat di kawasan itu dikendalikan. Serangan ke tempat ini bukan sekedar aksi militer saja, tapi sebuah simbol bahwa Iran mampu menyentuh jantung logistik dan pertahanan Amerika Serikat di kawasan. Jadi serangan ini bersifat terukur. Iran tidak bermaksud menimbulkan korban lebih besar, tapi ingin menunjukkan bahwa mereka itu tidak tinggal diam, bahwa mereka itu punya daya jangkau dan keberanian untuk merespon dengan cara yang presisi. Sedangkan kalau kita lihat Qatar sendiri ini kan berada dalam posisi yang cukup kompleks sekali, cukup kompleks. Negara ini menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, tapi juga menjaga komunikasi yang relatif baik dengan Iran dan negara-negara Arab lainnya. Makanya ketika Iran itu melancarkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Qatar, itu juga bisa dibaca sebagai isyarat diplomatik bahwa negara-negara di sekitar itu perlu mempertimbangkan kembali posisi dan keberhakan mereka dalam dinamika kawasan ini. Bukan karena Iran itu tidak berani ya menyerang daratan Amerika Serikat sendiri. Justru sebaliknya, mereka memilih cara yang paling strategis untuk menunjukkan kekuatan mereka tanpa memancing kehancuran besar dan menyeret korban-korban yang tidak bersalah. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam geopolitik, keberanian itu bukan hanya soal seberapa poros kita menyerang, tapi seberapa cerdas kita mengatur langkah ke depan. Kita sering dengar kata gencatan senjata ini. Ketika publik itu mendengarkan ini, itu langsung berpikir, wah akhirnya kita damai. Tapi tenang dulu ya, di dunia geopolitik, gencatan senjata itu bukan akhir dari konflik. Kadang justru itu awal dari babak yang lebih rumit nantinya. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan serangan militer secara total. Tapi apakah ini tanda perdamaian tulus atau justru jeda taktis buat ngatur nafasnya, evaluasi kekuatan, dan siap-siap untuk serangan berikutnya? Kalau menurut saya, berdasarkan analisa saya, ketika kita melihat polanya ini, baik Amerika Serikat maupun Iran, ini gak ada yang benar-benar mundur dari posisi politiknya. Iran sekarang itu masih tetap keras soal Palestina dan keberadaan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Amerika Serikat ya masih terus kontrol kawasan lewat pangkalan militernya, kapal induknya, bahkan diplomasi ekonominya. Jadi gencatan senjata ini bisa jadi cuma taktik klasik saja. Diam sebentar untuk nyusun strategi baru. Ibaratnya catur. Ini bukan babak akhir, ini baru masuk middle game. Jadi semua pihak itu lagi hitung ulang sekarang.
Siapa punya pion, siapa yang punya kuda, dan siapa yang siap bikin sekatmat. Dan ingat, dalam sejarah konflik global, genjatan senjata seringkali cuma ilusi sementara. Di depan kamera senyum, di belakang meja, itu gesek strategi. Maka damai itu bisa jadi cuma kata di atas kertas saja. Sementara di lapangan, ketegangan tetap dipelihara. Pertanyaannya sekarang, bukan cuma kenapa genjatan senjata itu terjadi ya, tapi siapa yang paling ingin ini terjadi. Siapa yang sebenarnya mendorong meja perundingan ini lebih keras dari yang lain. Pertama, kalau kita lihat dari sisi Amerika Serikat sendiri. Kalau kita lihat, tekanan ini datang dari berbagai arah. Baik di dalam negeri, seperti kayak publik sekarang, itu sekarang mulai muak. Jadi banyak yang nanya, ngapain sih kita ikut jauh-jauh perang di Timur Tengah? Padahal, utang negara kita itu makin gila, dan rakyat lagi susah sekarang. Bahkan tekanan ini datang dari politisi progresif di Kongres, bahkan sebagian konservatif. Sekarang itu sudah mulai bersuara mereka. Mereka menganggap ini bukan lagi soal pertahanan diri, ini soal kebijakan luar negeri yang makin gak masuk akal. Belum lagi ada tekanan dari sekutunya, yaitu negara-negara Eropa. Jadi negara-negara Eropa sekarang mulai panik. Kenapa? Karena krisis energi itu bisa makin parah dengan adanya perang Iran dan Amerika Serikat ini. Negara Teluk mungkin mulai merasa. Karena dengan adanya perang ini bisa membuat pasar global itu makin tegang. Tapi jangan lupa ya, tekanan ini juga datang dari Israel, sekutu dekat Amerika Serikat, yang juga gak ingin konflik ini makin liar dan keluar kendali nantinya. Karena kalau kita lihat dari segi statistik, Iran dan Israel itu akan kalah dari Iran. Kemudian selanjutnya, kita lihat dari sisi Iran itu sendiri. Kenapa kok Iran itu mau melakukan genjatan senjata ini? Pertama dan yang paling utama, yaitu ekonomi mereka sekarang babak belur. Sanksi ekonomi makin menggigit, nilai tukar anjlok, inflasi naik terus, dan rakyatnya sekarang itu mulai turun ke jalan. Jadi pemerintah Iran itu sadar sekarang, kalau konflik ini berlanjut, ini bisa jadi bumerang politik di dalam negeri. Apalagi kalau infrastruktur penting itu diserang balik oleh negara musuh. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupakan tekanan eksternal dari Tiongkok dan Rusia. Dua negara ini punya kepentingan besar di kawasan. Jadi mereka tuh gak mau perang terbuka ini ganggu alur minyak dan gas nantinya. Atau bahkan bisa merusak stabilitas yang mereka perlukan untuk main diplomasi dan dagang besar-besaran. Jadi kejahatan senjata ini mungkin terlihat sebagai keputusan dua negara besar. Padahal bisa jadi ini hasil desakan dari kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan ketika tekanan makin banyak, solusi bukan lagi pilihan, tapi menjadi keharusan. Nah kalau kita ngomongin genjatan senjata ya, jangan lupa kita cuma mikir soal siapa yang kalah dan siapa yang ngalah. Yang lebih penting juga itu siapa yang sebenarnya diuntungkan. Karena dalam geopolitik, damai itu bukan soal hati, tapi soal kalkulasi untung dan rugi. Pertama, yang paling diuntungkan itu adalah pasar keuangan. Kenapa bisa begitu? Karena dengan adanya genjatan senjata ini, harga minyak itu mulai stabil nantinya. Ketakutan akan krisis energi reda, saham-saham perusahaan energi, logistik, sampai militer, ini bisa langsung bergerak naik. Dan bahkan investor besar di Wall Street ini bisa tepuk tangan nantinya sambil senyum. Kenapa? Karena ketegangan dikontrol itu lebih menguntungkan daripada perang terbuka yang gak jelas ujungnya. Kemudian yang kedua, yang diuntungkan juga ini adalah negara-negara di Teluk. Karena jika misalkan tidak genjatan senjata, mereka tuh nanti takutnya jadi sasaran rudal nyasar. Dan ketakutan itu bakal ikut terseret nantinya. Nah, dengan adanya genjatan senjata ini, jalur dagang mereka kembali tenang, ekspor jalan, dan mereka bisa tarik napas sekaligus narik investor. Yang ketiga, yang diuntungkan juga itu adalah Tiongkok dan Rusia. Ya, kedua negara ini terlihat di luar konflik. Tapi padahal, mereka bisa main di belakang layar. Mereka jadi broker damai bayangan, sekaligus manfaatin kondisi ini buat dorong agenda dagang dan diplomatik mereka. Coba kalau kita lihat lebih dalam. Tiongkok misalnya sekarang, dengan adanya genjatan senjata ini bisa lanjut proyek obor tanpa gangguan. Rusia, ini makin fokus ke Ukraina dan ngatur harga energi global nantinya. Dan yang terakhir, yang diuntungkan itu adalah milisi proksi seperti Hizbullah dan milisi Syiah di Irak. Mereka dengan adanya ini, mereka bisa pakai momen ini untuk konsolidasi. Diam sebentar bukan berarti kalah, tapi bisa jadi mereka lagi nyiapin babak baru. Jadi intinya ya, walaupun di layar TV itu kelihatan damai, di balik layar ini banyak pihak justru sedang memanen keuntungan. Karena dalam konflik yang rugi itu rakyat,
tapi yang kaya ya mereka yang ngerti cara main di antara ledakan dan diplomasi. Jadi itu mungkin menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Itu pada kali ini kolom komentar. Sampai jumpa.